멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내. Kenalkan, nama saya Medastuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Sumber Mina Bahari Rembang, Jawa Tengah. PT Sumber Mina Bahari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perikanan dan didirikan pada tanggal 17 Agustus 2013. Tetapi mulai berproduksi pada tanggal 26 Agustus 2013. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan, yaitu pengolahan daging rajungan kaleng yang terdapat di daerah Rembang dan merupakan perusahaan tanaman modal asing. Salah satu pemilik saham di perusahaan tersebut adalah Bapak Franky. Adapun visi dan misi PT Sumber Mina Bahari Rembang, Jawa Tengah. PT Sumber Mina Bahari mempunyai visi dan misi yang mendukung perusahaan menjadi salah satu perusahaan seafood terbaik di Indonesia maupun internasional. Adapun visi PT Sumber Mina Bahari yaitu menjadikan perusahaan seafood terbesar dan terbaik di dunia internasional. Visi tersebut didukung dengan adanya misi untuk membangun pabrik seafood yang mengikuti standar aturan keamanan pangan, baik nasional maupun internasional. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu lokasi dan tata letak geografi perusahaan. PT Sumber Mina Bahari terletak di Jalan Raya Rembang, Tuban. Sumbersari, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi perusahaan di Kota Rembang sangatlah strategis karena terletak di tepi jalan raya, berada di dekat pantai, dan kurang lebih 2 km dari Pelabuhan Rembang. Selain itu, lokasi perusahaan terletak jauh dari tempat pembuangan sampah dan terhindar dari daerah banjir. Berikut adalah batas-batas wilayah PT Sumber Mina Bahari, yaitu sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya, sebelah utara adalah laut, sebelah timur bersebelahan dengan PT Sentral Pertiwi Bahari, dan di sebelah barat berbatasan dengan sungai. Selanjutnya yaitu tenaga kerja di perusahaan. Tenaga kerja di PT Sumber Mina Bahari mayoritas adalah penduduk sekitar pabrik, tetapi ada pula beberapa yang berasal dari luar daerah pabrik. Karyawan perusahaan tersebut berjumlah kurang lebih 450 orang. Karyawan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu karyawan kantor, security, office boy, dan karyawan untuk proses produksi. Sistem kerja pada PT Sumber Mina Bahari mencakup sistem kerja umum dan sistem kerja giliran. Hari Senin sampai Sabtu, sistem kerja umum dimulai dari pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat, dengan waktu istirahat selama 1 jam, yaitu pukul 12 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kecuali pada hari Jumat, waktu istirahat dimulai pada pukul 11.30 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Sistem kerja giliran hanya diberlakukan untuk bagian pasteurisasi, mechanical engineer, dan satpam. Baik, perkenalkan, nama saya Elisa Fitri, STK 118026. Di sini saya akan membahas mengenai sarana dan prasarana. Adapun sarananya itu yang pertama bangunan pabrik. Bangunan pabrik ini terdiri dari kantor pusat, toilet, ruang produksi, gudang, musola, tempat parkir, generator, sama pos satpam. Adapun peralatan produksi yang pertama itu meja proses, timbangan, keranjang, ember, nampan, baskom, pinset, ganco, mesin penutup kaleng, mesin pengkodean dan tingkat pendingin, mesin penghancur es, selotip, termometer, alat deteksi logam. Adapun prasarananya yaitu yang pertama, kantor, gedung sub, mulching room, ruang receiving, ruang sanitasi, ruang es, anteroom, ruang cold storage, Departemen Quality Control. Proses pengalingan rajungan. Pengalingan rajungan merupakan suatu cara pengawetan bahan makanan yang dikemas secara hermetis dan kemudian disterilkan. Pada pengawetan pangan secara teknis, ada beberapa cara yang menggunakan prinsip mikrobiologis. Dengan mengurangi jumlah seminal, mungkin mikroorganisme pembusuk, mengurangi
mengurangi kontaminasi mikroorganisme, menciptakan suasana lingkungan yang tidak disukai oleh mikroorganisme dengan pemanasan dan radiasi. Pemusnahan mikroorganisme dengan pemanasan pada proses pengalengan pada prinsipnya menyebabkan denaturasi protein serta menonaktifkan enzim yang membantu proses metabolisme. Hazard atau analisis critical control point. Hazard atau analisis critical control point atau analisis bahaya dan titik kendali krisis merupakan suatu sistem manajemen untuk melindungi makanan dari bahaya biologi, kimia, dan fisik. Sistem tersebut diterapkan sebagai upaya pencegahan terhadap bahaya yang diperkirakan dapat terjadi dan bukan merupakan reaksi dari munculnya bahaya. Jadi sistem ini merupakan tindakan pencegahan sebelum bahaya muncul. Konsep HACCP diperkenalkan dan untuk pertama kali didiskusikan secara mendalam dalam suatu konferensi oleh National Food Protection di Amerika Serikat tahun 1972. Adanya beberapa kasus keracunan dan adanya isu food safety di negara maju. Maka sejak tahun 1987 konsep HACCP berkembang dan banyak didiskusikan oleh para pengamat mutu ataupun pelaku pengawasan mutu oleh birokrat maupun kalangan industri serta pada ilmuwan. Baiklah, perkenalkan saya Indrianti akan menjelaskan identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tahap identifikasi bahaya. Pada tahap ini dilakukan pengkajian ulang pada bahan-bahan yang digunakan dalam produk serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada setiap tahap dalam proses dan peralatan yang digunakan, produk akhir, metode penyimpanan dan pendistribusiannya. Yang kedua yaitu penetapan kategori resiko bahaya. Pada tahap ini setiap potensi bahaya dievaluasi berdasarkan kriteria keparahan atau severity dari potensi bahaya dan kemungkinan atau peluang terjadinya risk. Identifikasi dan analisis bahaya hanya dibatasi pada jasa yang disediakan, sebagai contoh penyimpanan dingin atau beku, pengemasan, dan pengangkutan. Sedangkan macam-macam bahaya ada 6. Yang pertama bahaya biologi, yang kedua bahaya kimia, yang ketiga alergen, yang keempat residu antibiotik dan obat, yang kelima logam berat, dan yang keenam bahaya fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Andiki Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pengalengan pada rajungan. Nah, yang pertama yaitu pengadaan bahan baku. Bahan baku rajungan berasal dari beberapa mini plant yang ada di Indonesia. Misalnya ada di Rembang, Tuban, dan Cirebon. Yang kedua ada bahan pendukung. Bahan pendukung merupakan bahan yang memiliki keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Di sini ada beberapa bahan pendukung, yaitu ada es. Es di sini digunakan untuk mempertahankan suhu daging rajungan agar tetap di bawah 5 derajat Celcius. Yang kedua ada klorin. Klorin merupakan desinfektan utama untuk mencuci peralatan yang digunakan selama proses. Yang ketiga ada air. Air merupakan aktivitas pencucian tangan, sepatu, lantai, peralatan, dan perlengkapan lainnya. Selanjutnya ada SAP atau sodium acid pyrophosphate. Selanjutnya ada bahan pengemas.
Bahan pengemas yang digunakan untuk mengemas produk hasil perikanan di PT Sumbermina Bahari adalah kaleng, master karton, dan lakban bening. Di sini fungsi kaleng sebagai kemasan primer yang berkontak langsung dengan produk daging rajungan, sedangkan master karton sebagai kemasan sekunder, dan lakban fungsinya sebagai alat perekat master karton. Perkenalkan, nama saya Sepnat Sitawa, Prodi PHP. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam proses pengalengan. Adapun tahapan yang digunakan oleh PT Mina Bahari yaitu terbagi dalam 12 bagian. Yaitu pertama, penerimaan bahan baku, yang kedua, sortasi atau sorting, dan yang ketiga yaitu pencampuran atau mixing. Yang keempat, pengisian daging ke dalam kaleng atau filling. Yang kelima, penimbangan berat bersih atau final weighing. Yang keenam, penutupan kaleng, dan yang ketujuh, pengkodean atau coding. Yang kedelapan yaitu pasteurisasi, yang kesembilan pendinginan, yang ke-10 pengemasan, yang ke-12 penyimpanan beku, dan bagian terakhir atau yang ke-12 yaitu pemberangkatan.